mungkin. Oke deh, kita muter lagi. Coba Bang Rahman kasih lagi materi, pertanyaannya lebih mengerucut lah. Ya. Terima kasih saudaraku. Terima kasih. Bahwa ini kan ada dalam kehidupan ini ada namanya petunjuk, ada namanya bimbingan, ada namanya perlindungan, ada namanya pertolongan Allah. Ini kan yang terjadi sama Rasulullah, ini langsung pertolongan Allah, langsung ditegur langsung. Nah, kita ini kan 4 aspek ini. Hanya diberi petunjuk, diberi bimbingan, diberi perlindungan, dan yang terakhir area ini memang yang sangat kita harapkan kalau sudah inayatullah, pertolongan Allah. Nah, kalau inayatullah sudah ke sana, maka kita ini insya Allah selamat. Nah, kalau masih sekedar hanya petunjuk, bimbingan, kita masih mungkin dalam konsep perjalanan spiritual kita ini masih bisa tersendat-sendat. Nah, bagaimana bisa mencapai tingkat inayah ini? Supaya seperti Rasulullah tadi. Nah, artinya betul-betul Allah langsung ditanamkan di dalam hati. Nah, seperti itu. Sebagai orang mukmin tadi dibilang Bun Sera, ada mukmin, kemudian ada wali Allah, kemudian ada nabi, kemudian ada rasul. Dalam konteks mukmin, bagaimana menyikapi 4 aspek ini? Petunjuk, bimbingan, perlindungan, dan inayatullah. Yang kita harapkan ke inayatullah, pertolongan Allah. Nah, silakan saudaraku Alam Lahut untuk memberikan pandangan. Artinya begini Cak Man. Artinya gini saudara-saudara, artinya bisa enggak kita ini seperti baginda Rasulullah ya, kita ke situ dulu tuh. Dikatakan dijamin. Suaramu kurang keras, Ril. Suaramu kurang keras. Kurang dekat, Ril. Ya bisa enggak kita ini seperti Nabi Muhammad, baginda Rasulullah yang dijamin tuh artinya keselamatannya. Nah, seperti apa metodenya gitu loh. Dengan yang diterangkan tadi Abang Syarah seperti wali ini apa lagi tuh, wali, terus yang orang aulia yang sudah mukmin, wali, nabi, rasul. Nah, seperti apa metodenya? Saya rasa itu pertanyaannya. Metodenya seperti apa? Konsepnya seperti apa? Secara keilmuan tuh. Silakan, Bang Imam dulu deh. Silakan Bang Imam. Iya, kalau kita sebagai manusia ya, yang dikatakan tadi sebelum menjadi wali lah, taruhlah kalau ataupun yang sudah menjadi kekasih Allah, itu lebih dikenalnya kita ma'unah itu tadi atau pertolongan Allah seperti itu, dan juga termasuk hidayah ya. Kita sering diberikan hidayah, kadang kita ketika mau berbuat seperti nanti teman kita dilalahnya ngasih petunjuk, jangan kan gitu. Berarti ini adalah satu hidayah dari Allah atau juga inayah dari Allah supaya kita oleh Allah diberikan pertolongan sebagai tidak melakukan perbuatan maksiat atau mungkar seperti itu kalau tingkatan kita. Di mute. Iya, jawaban Pak Imam ini sedikit menggetarkan batin saya karena sangat berdasar gitu loh. Jadi begini, ini pengalaman ke saya ya, ada pun sesuatu teguran lah begitu ya. Misalnya begini nih, saya mau sesuatu yang ujon tuh. Tapi situ ada teguran tuh, Boril, jangan dong gitu loh. Yes, itu selalu ada tuh. Maksudnya itu tuh, Mas Imam. Artinya itu dasar kita agar menjadi golongan-golongan orang yang aulia atau yang dikasihi Allah. Yes, poin dapat. Silahkan Abang Sang Pemuja, bisa enggak dikasih tuh seperti apa orang yang
dikatakan wali, rasul atau apapun itu yang dikasih Allah lah, seperti apa tuh Sang Pemuja metodenya. Sang Pemuja, oke, Mas Gibril monitor. Bang Caman monitor. Ada suaraku kah, Mam? Aman, suara aman. Ah, Bang Sera monitor. Ya sih, jawaban kamu itu, ya silakan, gimana jawabannya itu, seperti gimana metodenya agar kita menjadi sesuatu yang dikatakan selamat lah, seperti yang Anda ucapkan tadi, Bang Cara-cara, seperti apa metodenya? Kalau Gini si kata Nabi. Imam tadi kan singkat padat tuh. Jadi Nabi Silakan. begini, dalam ajaran yang ada di risalah ilmu kami pelajaran itu. Gini kata Nabi. Wahai Abu Hurairah, ajarilah olehmu selamatnya mati. Ini kan cerita selamat ya kan? Selamatnya mati. Lalu sahabat tuh bertanya, ya Rasulullah, bagaimana selamatnya mati itu? Lalu jawab Rasulullah, wahai Abu Hurairah, engkau harus mengerti makna yang dikandung dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahwa kalimat tauhid la ilaha illallah itu mengandung makna nafi dan makna isbat. Bahwa la ilaha adalah nafi. Maksudnya, janganlah engkau tuhankan dirimu dan semua di luar dirimu. Karena semuanya itu adalah bangsa wujud. Ilah Allah itulah kalimat yang diisbatkan, yang ditetapkan dalam hatimu akan ada dan wujudullah yang al-ghaib ya. Gitu. Jadi mengerti makna yang terkandung di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah seperti diajarkan oleh Nabi ini, itu akan menuju jalan keselamatan. Karena kata Nabi, orang-orang yang terus-menerus melazimkan zikir la ilaha illallah itu. Sehingga ketika ajalnya tiba, lisan hatinya tuh basah dengan itu. Inilah yang dikatakan orang itu selamat. Gitu. Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim, ya Robbi, jangan engkau hinakan aku pada saat aku dibangkitkan. Maksudnya al-qiyam tuh bangkit kesadaran, bangkit kematian tadi itu. Ketika anak laki-laki dan harta benda tidak berguna menghadapmu kecuali man atallahi bil qalbi salim. Kecuali orang-orang yang sampai kepadamu dengan hati yang selamat. Jadi bicara yang selamat itu adalah bicara qalbin salim itu. Jadi hati yang selamat itu hati yang di dunia ini sudah digurukan, sudah diberi ilmu gitu loh. Orang yang batinnya sudah sudah terbuka, bukan yang tertutup. Batinnya sudah bercahaya dengan ilmu gitu. Kolbunya sudah diberi ilmu tarekat sehingga kolbunya itu selalu yang dituju-tuju, yang diangan-angan hanya Allah saja di dalam kolbunya itu, sehingga Allah lah yang ada di dalam hati itu. Ruhnya juga begitu. Ruhnya pun diberi ilmu hakikat. Sehingga bangkitlah kesadaran bahwa sesungguhnya dia mengerti sekali apa yang terkandung di dalam makna la haula wala quwata illa billah. Dia mengerti sekali. Bisanya dia berbicara karena Allah. Bisanya dia melihat karena ruh Allah. Bisanya dia mendengar karena Allah. Bisanya dia merasakan Allah. Bisanya dia berkedih karena ruhnya Allah. Di situ sudah tidak ada pengakuan gitu. Dan dia tidak mau merampok hak Allah itu. Karena dia tahu semuanya itu milik Allah. Maka dia mengembalikan semuanya itu kepada Allah tadi itu. Dia tidak berani ngaku-ngaku. Tidak berani punya keakuan-keakuan. Saya yang bisa, saya yang mampu, saya enggak. Dia kembalikanlah kepada makna hakiki itu. Bahwa semuanya itu milik Allah. Jadi kesadaran berhakikat itu kesadaran ruhaniyah. Bagaimana dengan sirnya? Sirnya pun sudah difungsikan dengan ilmu ma'rifat. Sirnya pun sudah kembali kepada keadaan semula sebagaimana diciptakan pada awalnya. Fitrah Allah allati fatara nas ala. Fitrah Allah yang menjadikan fitrahnya manusia. Fitrahnya itu manusia itu sir itu. Sir itu mampu menyaksikan Tuhannya.
Ketika diseru alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sir menyaksikan itu. Maka kata Nabi, carilah ilmu dari buayan sampai air liang akad. Maksud Nabi apa? Carilah ilmu. Ketika kamu lahir dalam keadaan fitrah. Dan kamu mati pun dalam keadaan fitrah. Ilmu itu tentu saja ilmu tauhid yang bisa mengembalikan oleh kepada fitrah itu. Nah, orang yang batinnya berfungsi tadi, inilah yang dikatakan selamat tadi itu. Man atalah bil qalbi salim. Karena batinnya sudah berfungsi. Jadi katanya kan di dalam dikatakan bukan mata kepala itu yang buta, tapi mata hati itu. Barang siapa buta di dunia, lebih sesat lagi jalannya di akhirat nanti kan. Karena batinnya tadi tidak mengenal pada Tuhannya itu. Belum sampai kepada al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Belum sampai kepada al-imanu ma'rifatun wa tasdiqun. Kalau kita belum sampai pada situ, hendaklah kita berguru. Hendaklah kita memfungsikan apa yang di dalam batin kita ini. Sehingga mampu tadi itu, batin kita berfungsi. Karena kata Nabi, aku itu diberi 2 gendongan ilmu. Satu ilmu syariat yang mengatur arahnya zahir, dan satu ilmu hakikat yang mengatur arahnya batin. Kedua-duanya itu harus saling melengkapi. Zahiru syariat wa batinu hakikat. Ketika Nabi berkhutbah di Qudirkum, dia mengatakan demikian, saudara-saudara, kata Nabi. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ana siratal Allah mustaqim. Akulah jalan lurus itu. Gitu. Jadi Nabi sendiri mengatakan, sayalah jalan lurus itu. Lalu sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu jalan lurus itu ya Rasulullah? Zahiru syariat wa batinu hakikat. Itu kata Nabi. Jadi kalau kamu ingin berada jalan lurus di dunia ini, ya tadi itu. Zahirmu itu, melaksanakan semua perbuatan dan batinmu itu, manggon atau makom di dalam hakikat itu. Yang berkesadaran tadi itu. Berkesadaran la haula wala quwata illa billah. Gitu Bang Boril, kurang lebih. Wow, keren-keren. Ini malam kita masalah membuka tuh ya, senjata kita tuh ya. Ya, saya tangkap begitu terrinci, jelas, dan transparan. Nggak ada kulit-kulitnya, bilang kita juga di Kalimantan itu. Sudah terbuka semua tuh, Abang Sera-Sera. Keren. Di sini kan kita bukan membanding-bandingkan ya teman-teman ya. Mungkin keilmuannya satu ini seperti ini, yang satu ini seperti ini, bukan membanding-bandingkan, tapi masing-masing mempunyai keilmuan ya, tidak banding-bandingkan tuh. Oke, kita ke Abang Cakman. Cakman monitor. 86 ya memang. Ya, silakan Cakman. Gini Ya, malam. pertanyaannya, Ya. pertanyaannya begini, gimana metode biar kita selamat seperti baginda Nabi kita Rasulullah tuh, kan dijamin tuh. Metode seperti apa menurut Cakman? Ini secara kritis nih. Kita malam ini buka-bukaan aja, jangan lagi dirahasiakan atau ditutupin tuh. Kita buka aja tuh, karena pertanyaan Bang Rahman ini sangat kritis sekali. Oke, Cakman nanti habis Cakman kita ke Sang Pemuja ya. Ke Mas enggak deh semuanya tuh. Nah, silakan Cakman. Iya. Mau panjang mau pendek silakan. Malam ini kita harus terbuka. Silakan. Jadi kita pelan-pelan Pak Sopir gitu kan ya, jalan karena menanjak kan, habis hujan licin gitu pelan-pelan. Jadi kalau ikut metodenya Rasulullah itu sendiri sangat sederhana, yaitu ingat mati gitu kan. Orang kalau ingat besok mau mati, terus kita mau ngapain, kata Rasulullah gitu. Ini dalam konteks ibadah. Tapi kalau urusan dunia, kamu harus yakin bahwa kamu itu hidup nanti panjang. Kamu punya anak, punya cucu, punya keturunan. Maka urusan dunia harus benar-benar kita itu jangan ya taklid buta lah istilahnya gitu. Tapi kalau urusan ibadah, ya kita harus benar totalitas, ikhlas gitu. Jangan mengharapkan apa-apa kalau urusan ibadah. Nah itu kuncinya adalah mati semua. Orang
kita diberi kesehatan. Itu apa? Pak Ahmad dobling ya, di mute dulu Pak Ahmad. Ya, jadi kalau kita mau ingat apa yang disampaikan Rasulullah itu kuncinya ingat mati. Sumpama ya, saya gambarkan gini. Kalau saya hari ini diberi kesehatan, maka ya saya manfaatkan umur saya, kesehatan saya akan bekerja semaksimal mungkin. Dan saya akan beribadah semampu saya. Agar saya tidak menyesal nanti setelah saya meninggalkan alam dunia fana ini. Ya jadi di situ sih kuncinya kalau menurut saya. Jadi kita nggak bisa apa semaunya sendiri, juga nggak bisa sombong, seenaknya sendiri kalau ingat mati itu. Jadi antara free will tadi, kembali ke free will sama Jabariyah, itu koridornya atau urusannya itu berbeda. Kalau free will itu tentang dunia, sedangkan Jabariyah itu konteksnya dipakai untuk akhirat, untuk ibadah kepada Allah saja. Jadi kita nggak merasa bisa ibadah, nggak merasa kita berbuat baik dan sebagainya. Itu konteksnya Jabariyah, tujuannya ke sana. Dan kalau free will, agar konteksnya itu urusan dunia kita itu nggak sampai di apa ya, nggak sampai kita itu susah, nggak sampai kita itu diperbudak dan lain sebagainya. Jadi di situ kalau menurut saya konteks mudanya adalah ingat mati, mumpung sehat, mumpung ada kesempatan, bekerjalah yang semampunya ya, sesungguh-sungguhnya gitu. Jangan apa enak-enakan gitu kan. Nah kalau ibadah juga jangan mengharapkan apa-apa, ikhlas aja. Agar nanti setelah kita itu sumpama sudah tidak mampu ngapa-ngapain, nggak mampu bekerja, ibadah juga sudah lemah, kita nggak nyesel lagi karena sudah berusaha. Dan kita juga sudah berserah diri tadi. Jadi itu sih kalau saya Bang Boril singkatnya seperti itu, ingat mati gitu aja. Oke. Maksudnya ingat mati itu artinya mati makna, maksudnya artinya ya totalitas berjalanlah, artinya semua itu hanya karena Allah. Keren. Oke, sekarang Abang Sang Pemuja Dunia, ini kayaknya jawabannya agak berbeda ya. Pertanyaannya apa? Lebih mengerucut. Pertanyaannya Gimana real. metodenya agar kita Gimana metodenya agar kita ini selamat seperti baginda Rasulullah, ya kan, dijamin tuh dia, artinya dijamin keselamatan dia dunia akhirat itu oleh Allah. Nah, seperti apa metodenya atau keilmuan Anda seperti apa? Ya. Silakan. Oh ya. Harus sehat real, harus sehat. Makan kan. Jadi kalau nggak sehat, ntar sakit-sakitan itu nggak bisa beribadah gitu. Harus sehat dulu, baru bisa. Sehat pikir, akalnya gitu kan. Badannya, jasmaninya itu harus sehat gitu. Gitu. Keren. Mau makan lu nggak sehat. Artinya apabila kita sehat maupun jasmani maupun rohani, berarti orang itu keilmuan itu semua bisa dicari. Tapi kalau sudah sehat pemikirannya, sehat jasmaninya, otomatis berjalan dengan lancar. Itu maksudnya. Keren. Singkat padat. Gimana Mas Gibril monitor? Mas Gibril bisa monitor, nambahin Mas Gibril. Mas Gibril mungkin boleh memantau. Ini baru naik sih Pak Ahmad. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Ahmad. Bang Ahmad monitor. Oke, Bang Ahmad tadi sudah menyimak enggak dari pertanyaan Abang Rahman tadi? Enggak. Baru naik, belum tahu.
Oke, jadi simak dulu ya nanti Dengar-dengar aja lah dulu. nggak apa-apa. Oke, kayaknya host mau benerasi host? Host apa mau benerasi sedikit saja? Host monitor. Oke, kayaknya host ini ada kesulitan. Ya, ada kesulitan. Nah, itulah artinya Bang Rahman, keterangan dari teman-teman saya. Ya. Seperti itulah metode atau konsep dan polanya untuk menjadi golongan-golongan orang yang selamat, termasuk secara global lah ya, seperti itulah sudah disampaikan mereka. Silakan Bang Rahman. Kalau Bang Rahman mau menambahin lagi silakan. Sudah, terima kasih banyak saudaraku. Ada beberapa hal yang saya tangkap. Yang pertama dari Bung Sera, ini kan untuk mencapai kalbun salim ini tidak semudah membalik telapak tangan. Ada satu proses, ada satu metode sehingga sekat hijab yang menghalangi antara sadar. Kita tahu bahwa dalam ada satu pandangan bahwa hati itu terdiri dari, ada mengatakan 7, ada mengatakan 4. Yang pertama adalah asadar, yang kedua adalah kalbu, yang ketiga adalah kuat, yang ketiga adalah lu. Nah, di antara semua lapisan ini ada hijab sehingga untuk masuknya nur ilahi sehingga menjadi kalbun salim ini tidak semudah itu yang kita bayangkan. Cuma mungkin ada satu resep dari Bung Sera sehingga kalbun salim ini betul-betul suatu hati yang selamat, insya Allah semua selamat. Kenapa? Rasulullah mengatakan di dalam tubuh ada segumpal daging. Kalau daging ini itu baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau itu busuk, maka busuk seluruh anggota tubuh. Itu mohon sedikit pencerahan dari Bung Sera. Cak Man ini tentang ingat mati, subhanallah. Ini kalau sudah begini, gemetar badan pada tahap takbir Allahu Akbar. Ini jangan-jangan ini salat saya yang terakhir. Jangan-jangan perbuatan saya ini adalah perbuatan yang terakhir. Harus masih lama, Dok. Sehingga apa? Itu gemetar itu ke apa ya? Bukan bagaimana ya? Allah itu bagaimana kalau roh ini terpisah dari tubuh. Jadi itu kemudian dari sang pemuja ini betul bahwa di dalam akal itu ada nur, sehat jasmani dan rohani, artinya bahwa sehat pikirannya, tidak berburuk sangka, sehat hatinya, tidak dendam dan ujub dan sebagainya, sombong, angku dan sebagainya. Itu semua kesehatan sehingga kita menuju kepada apa yang kita bicarakan menjadi hamba Allah atau orang-orang yang selamat. Nah, silakan Bu Sera. Saya ini kalbun salim ini yang silakan saya kembalikan ke moderator. Iya, izin ya Bang Alam Lahut, Bang Boril. Jadi begini, apa yang dikatakan Pak Dokter tadi benar. Ada satu hadis yang mengatakan di dalam tubuh anak Adam itu ada mudghah, segumpal darah. Kalau mudghah itu baik, khair, maka baiklah seluruh jasad. Kalau mudghah itu buruk, fasadalah seluruh jasad. Itu disebut kolbu. Nah, hati yang seperti ini di dalam ilmu yang kami pelajarin dinamakan kolbun jasmaniun, ya, zulmaniun gitu. Jadi hati jasmani, kolbun sanubariun, jasmani zulmani, hati sanubari. Nah, hati ini adalah tempat berbisik-bisik. Jadi yang berbisik-bisik itu di dalam diri kita itu yang ngomong-ngomong begana itu kolbu namanya. Dia berbisik-bisik. Nah, kolbu sanubari ini tempat bisikan-bisikan buruk yang mengajak kepada keburukan, dinamakan sebagai yajri ilasu. Jadi
hati sanubari inilah tempat markasnya nafsu lawamah gitu loh. Jadi ujub, riya, sum'ah, dusta, itu tempatnya di hati ini, di hati sanubari ini. Maka disebut gelap dia. Maka kalau hati itu penuh dengan tadi sifat ujub, riya, sum'ah, segala macam itu, ini bisa merusak jasad secara psikologi ya. Maka dikatakan kalau hati itu baik, baik seluruh jasad. Karena di sebelah kanannya dikit itu tempat nafsu amaroh gitu kan. Tempat sifat hasad ya, sombong. Semua nafsu amaroh yang jelek itu berdekatan sekali dengan kolbun sanubaran jasmani tadi itu gitu loh. Lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Quran ayat 4. Aku lupa suratnya apa. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir maja'allah rilujulin fil qalba ini fa'ajabi. Allah itu tidak menjadikan dua kolbu. Kolba ini itu artinya dua kolbu di dalam dada anak Adam itu gitu. Artinya Allah mengisyaratkan selain hati yang dikatakan Nabi Muhammad itu ada hati yang lain. Hati yang namanya kolbu nuraniun latifun robbaniun. Itu tempatnya di tengah-tengah dada kita. Tandanya deg-degan. Itulah hati nurani itu. Itulah hati yang bercahaya itu. Kolbu nuraniun latifun robbaniun sifatnya apa? Ya'rifullah. Dia mengajak mendekat kepada Allah. Sedangkan hati sanubari itu tempat bisikannya mengajak kepada apa? Kepada nafsu, ya'jri ilasu, kepada keburukan. Nah, kalau berdasarkan ayat itu, Allah tidak menjadikan dua hati di dalam rongga anak Adam. Maksudnya apa? Jadi pada satu keadaan hanya satu hati yang berfungsi, yang paling cenderung apa? Jadi kalau orang itu biasa menurutkan nafsunya, hawa nafsunya, maka yang berfungsi di dalam dirinya adalah hati sanubarinya. Bisikan-bisikan itu bisikan jahat selalu yang datang itu loh. Ingin menipu orang, mengkorupsi, melakukan perjinaan, semuanya banyak bisikan kayak gitu. Tapi kalau orang yang berfungsi hati nuraninya, itu sila mengajak kepada kebaikan. Karena hati nurani itulah tempatnya ilham dan bisikan-bisikan malaikat. Lalu bagaimana supaya hati nurani ini berfungsi? Tidak ada cara lain saudara-saudara. Hati nurani ini harus diberi ilmu. Dan ilmu bagi hati nurani itu adalah ilmu tarekat. Seperti juga jasad memerlukan makanan, ya, memerlukan karbohidrat, vitamin supaya jasadnya. Hati pun nurani pun memerlukan makanan. Makanan bagi hati nurani itulah kalimat la ilaha illallah bil makna gitu. Jadi kalau hati itu mau menjadi kuat, hati itu menjadi hidup, hati itu menjadi percaya, dia harus diberi ilmu. Ilmunya ilmu tarekat. Dan makanan bagi hati itu adalah kalimat la ilaha illallah dengan menghadirkan makna gitu. Maka barang siapa yang menghadirkan makna, ya la ilaha illallah pada hatinya, hati menjadi hidup. Hati menjadi bercahaya. Hati menjadi hati yang bil qalbil salim gitu loh. Jadi kalau kita ingin hati kita hidup, maka harus diberi ilmu, digurukan gitu loh. Ketika hati menjadi hidup, ya baiklah seluruh jasad manusia ini gitu loh. Karena hatinya sudah hidup gitu. Sudah mengenal kepada Tuhannya gitu. Maka ketika dia nanti mati, dia dalam keadaan orang yang berzikir. Karena kata Nabi itu, seorang yang akan mati itu bagaimana kebiasaan hidupnya. Kalau dia seorang tukang main, ya dia seperti tukang main. Tapi kalau dia biasa berzikir, itu zikirnya hadir ketika ajal itu datang gitu. Jadi nggak tiba-tiba orang itu ketika ajal dia, zikir-zikir, nggak bisa. Gitu. Kalau kamu tukang main kartu, main gitar ya kamu seperti orang yang main gitar aja gitu. Tapi kamu kalau biasa berzikir, zikir itu datang. Ya, zikir itu hidup gitu loh. Inilah orang yang tadi itu. Ketika dia ajal itu datang, hatinya mengingat kepada Allah, dia menjadi orang yang selamat kembali kepada Allah. Man atol bil qalbil salim. Kurang lebih begitu Bang Dr. Rahman tentang kolbu tadi itu. Oke, sedikit ya. Saya menemukan bahwa bapak saya di saat di akhir hayatnya dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dia langsung lepas.
Jadi di situ dia tidak ada mendapatkan namanya sakaratul maut. Itu terbukti dengan real yang disampaikan Koko Sera-Sera. Benar. Dan juga saya nggak tahu ya apakah itu kebetulan apa enggak, saya nggak tahu. Yang pasti seperti itu. Di saat dia terakhir dia ya lepaslah, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Dia begini, asyhadu alla ilaha illallah. Itu langsung dikatakan berpulang. Itu terbukti ya Bang salah-salah yang Anda sampaikan itu. Masya Allah. Saya nggak tahu, dan itu kan yang mengaksikan adik saya, mama saya, teman saya, memang seperti itu, gitu loh. Oke, Terus ini apa cuma dulu itu gambaran ada aja ya, tamu, memang bius ya bius ada sama gambaran ya. Oke Bang Bius monitor. Ya, Bang selamat Bius tadi bisa pagi. menangkap nggak? Selamat Ya, pagi selamat buat pagi. om-om, tante-tante semua. ya selamat pagi. Ini Babilo nih, jengkol ini. Nggak ada asin soalnya kamu jengkol. Jengkol ntar dulu deh, dia beda nih. Ntar dulu jengkol, dulu nyimak dulu lah. Kita ke Bang Nasya-nya agak berbeda ini. Bang Nasya. Bang Nasla, coba Anda berkomentar sedikit. Bang Nasla. Bang Nasla monitor. Oke, dia Bang Bius saya aja, paham. Dia tuh Bang Bius yang udah siap gitu. makomnya beda. Betul. Silakan. Oke. Udah ke Bang Bius aja. Sekarang saya sapa dulu. Ya mungkin Kemana? mungkin Om Bang Bius, Nasla ntar lagi dulu. Kamu beda lagi itu. Ntar dulu. ya. Kamu nanti. Kita kembali ke Bang Imam dulu. Bang Imam, mau nambahin? Bang Imam. Monitor. Ya, Itu ada coba. Bang Bius tuh, Saya rasa saya jelaskan. Bang Bius nanti, saya Oke. paham dia punya tuh beda, Bang. Oke, Bang Bius biar monitor dulu nanti ya. ada lagi. Ya. Iya. Jadi permasalahan dari Pak Rahman tentang kolbun yang salim ya, hati yang selamat. Ya tadi sudah diantaranya diterangkan dari Ustadz Sera, paling tinggal menambahkan aja ya. Itu. Tambahin. Iya. Jadi sampai dikatakan tentunya referensinya khalaqal insana min 'alaq. Jadi Allah telah menciptakan insana, manusia itu min 'alaq, dari segumpal darah. Yaitu tentunya yang terutama adalah hati. Jadi hati ini adalah ketika satu pemerintahan, hati ini adalah presidennya atau pemimpinnya. Jadi ketika hati ini salim atau selamat, ya tentunya jelas selamat secara seluruhnya gitu Ril. Karena dia adalah pemimpinnya dari seluruh badan ini, atau ibarat badan kita adalah satu negara, berarti pimpinannya atau presidennya ya hati. Maka ketika hati ini salim atau selamat, ya selamat semuanya. Terus apa sih yang bisa menyebabkan hati ini tidak selamat, kan seperti itu? Karena kita kembali lagi, walanabluwannakum aku ini akan menguji kamu semua. Minal khaufi wal ju'i dan seterusnya ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Jadi memang ya kita sebagai manusia memang oleh Allah tidak luput dari ujiannya seperti itu. Apa itu bukti adanya ujian? Yaitu bukti adanya nafsu diberikan, diciptakan oleh Allah kepada diri kita, itu yang akan mempengaruhi hati kita itu tadi, atau jiwa kita. Hati adalah satu, yaitu tadi sudah kita katakan bahwa dia adalah presidennya. Ketika presidennya terpengaruh misalnya untuk korupsi, itu salah satu contoh, ya maka ya hancurlah negara itu, akan kekurangan keuangan misalnya itu.
Akan tetapi ketika hati ini selalu amanah, dia menjaga kodratnya sebagai pemimpin, dia selalu menjaga akan amanah yang dititipkan kepadanya, maka dia akan selamat. Seperti itu. Karena dia tidak terhiraukan oleh nafsu yang akan menggelincirkan dia keluar dari rel. Jadi hati inilah yang dikatakan hati salim, yang bisa mengupayakan seluruh anggota tubuhnya atau di bawah pemerintahannya atau rakyatnya itu ke jalan yang lurus atau masih tetap dalam rel atau tetap amanah sebagai pemimpin, seperti itu. Itu kolbun yang salim, Mas Boril ya. Kalau kriteria yang lain tadi udah dijelaskan teman-teman. Karena ini hanya menambahkan saja. Itu Mas Boril, kembali. Ya, oke. Mas Imam udah menjelaskan artinya secara realita tuh, keren. Kalau untuk masalah syara itu saya rasa sih itu sangat kritis sekali tadi ya. Mungkin kalau untuk mengimbangi beliau mungkin perlu saya jujur aja masih menggali lagi tentang pemahaman ke situ tuh. Saya nggak bisa banding, tapi saya bisa menangkap arahnya kemana. Oke, Bang Nasya sudah makannya? Kalau Bang Nasya berbeda atau mau mematahkan, silakan Bang Nasya ya. Iya. Dengan narasinya Abang Koko, nggak apa-apa. Yang penting Silakan, itu Bang Nasya. Bang, tidak putus Bang. Jadi sesuatu yang tidak putus itu akan... Suara kamu terlalu kecil, coba dikedelin sedikit. Yang penting tidak putus Kurang Bang. gede. Apa yang kita Tidak pegang putus. itu tidak terlepas. Seperti itu Bang. Kamu belum tidur kan, Asla? Iya. Kok suaramu kecil Ntar betul dulu, gitu? Bius, ntar dulu. Bius, ntar dulu. Nanti bagian kamu. Yang maksud Anda tidak terputus apa? Coba dijelaskan apa itu gitu. Biar kita di sini menjadi cerdas ya. Saya nggak mau room ini tidak cerdas. Begitu masuk Ya yang orang-orang penting Pak itu Rahman, Bang, kita bisa. sesuatu yang kita pegang itu tidak putus atau terlepas. Oh, paham. Singkat padat artinya apa yang kita yakinin, apapun kita pahami, benar-benar tuh jangan sampai putus. Artinya jangan nanggung-nanggung. Kalau memang itu benar menurut kamu, pegang. Gitu. Masalah selamat dan tidak selamatnya itu hak Allah. Yang pasti jurusnya kebaikan ya. Kalau yang dipegang juga arahnya nggak kebaikan tuh kan udah kita tahu tuh arahnya kemana kan begitu tuh. Keren. Berarti betul-betul dia kemalu yakin tuh ya. Kalau aku sih kemalu yakin, bukan yakin. Saya rasa Ahmad cukup deh sudah menangkap dari tadi. Kira-kira seperti apa Bang Ahmad untuk tangkap Anda menjadi orang-orang golongan yang selamat atau yang diberikan oleh Allah menjadi golongan orang-orang yang selamat seperti Baginda Muhammad Rasulullah. Ini kita bicara tentang Islam lah ya. Silakan Bang Ahmad. Silakan Bang Ahmad. Putus. Halo. Ya. Ya. Yang ke 1-2. Halo. Putus. Pindah posisi Om Ahmad, pindah Anda posisi. Anda Coba pindah posisi dulu. sinyalnya. Oke, Anda tahan Ya, dulu oke. karena Anda putus-putus. Saya kasih ke Bebi. Putus-putus Bang, putus-putus. Nggak bisa, nggak terkonek. Iya, Sayang nanti apabila Anda narasikan. Tahan dulu, simak dulu deh. Oke Bang Bius, orangnya secara pemikiran sangat kritis sekali ya, sangat kritis sekali itu kalau menurut saya. Nah, gimana agar kiranya kita ini menjadi golongan orang yang paling jawabnya tidak tahu. Silakan Bius. Boril. Om Syara. Ya, Bang Iblis. Gino, aku tadi sedikit kaget juga ya.
Di dalam narasi Om Sera ada mengatakan bahwa begini. Makanan hati itu adalah apa tadi ya? Apa kalimat apa tadi itu? Ya, kalau jasad itu Zikir, bahasa, zikir. dia makanannya kan ada vitamin, protein, ya kan, karbohidrat gitu kan. Nah, kalau hati juga mau sehat, ya makanannya itu zikir la ilaha illallah itu bagi kalbu itu, gitu. Supaya kalbu Nah, itu sehat gitu. ini yang menarik ini. Kalbu itu kata lain hati tadi kan. Nah, ketika dia diberi makanan demikian, nah, bagaimana cara dia mengkonsumsinya? Itu kan hanya kalimat-kalimat. Artinya sebenarnya kalimat itu kan hanya olah kata yang ada di kepala. Lalu kalau ditujukan kepada hati, seperti apa sih bentuk keadaan hati itu dan bagaimana dia mengkonsumsi kalimat-kalimat itu, sedangkan itu kan barang-barang yang ada di pikiran. Kok bisa hati mengenal barang-barang semacam itu? Iya, Bang jadi Sera kalau mau menanggapi silahkan, nggak mau menanggapi silahkan. Karena kayaknya kayak apa ya? Beda sih. ya nggak Karena apa-apa, nggak apa-apa. letaknya di situ. Bang, Silakan Bang Sera, mau menanggapi atau nggak silakan. jadi Yang pertama. kalau jasad itu kan makanannya itu kan protein, bangsa-bangsa material gitu kan. Ya, karbohidrat, vitamin, ya, supaya dia bisa tumbuh. Hati nurani ini bangsa cahaya, gitu. Dia bangsa cahaya dari nur. Maka nur itu kalau hidup, kalau dia dibeli nur yang lebih kuat, gitu. Nur yang lebih kuat itu hadir dalam kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Karena kata Allah, la ilaha illallah itu adalah bentengku. Maka barang siapa masuk ke dalam bentengku, dia aman dari siksaku. Kalimat tauhid la ilaha illallah itu, kalau kamu letakkan dalam satu sisi timbangan, dan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi kamu taruh di sisi timbangan langit, lebih beratlah kalimat tauhid la ilaha illallah itu. Permisi Om Sera, itu terlalu jauh rasanya ya. Itu udah terlalu kita jadi berhayal-hayal gitu loh. Atau Sebentar, apa ya? sebentar. Pikiran Yuk, kita sebentar. terbang melayang ke Sebentar sesuatu dulu. yang kita nggak pernah tahu gitu. Jadi Ya kalau memang tadi ini hati ceritanya bukan bukan di alam organ biasa. materi. Ini ceritanya di alam Bukan cahaya. materi. Lah, Jam iman. sekarang yang bercerita ini materi bukan? Yang bercerita itu Kecuali materi, yang tapi bercerita hati itu nurani bukan kita materi. bukanlah materi gitu loh. Hati nurani kita Nah, itu bukan materi, non materi. nah kalau yang non materi kan dipahamkan oleh yang materi, kenapa menjadi sedemikian rupa? Kan sesuatu yang tidak jelas keberadaannya diberi paham kepada yang jelas keberadaannya. Kita selaku materi loh. Jadi kalau memang hati itu bukan tidak ada dalam kandungan materi, buat apa dia dipelajari? Dan dari mana Ya, kita bisa tahu? seperti juga begini Bang Bius, ketika kita diberitahu adanya ruh itu bukan non materi juga, tapi kita diberitahu kan bahwa adanya ruh di dalam diri kita gitu loh. Itu sama Iya. seperti itu sebetulnya. Ini kabar ini datang dari mana? Ada pemberitahuan itu, apakah itu ilusi pikiran kita? Apakah itu hanya suatu Tahan dulu. rekayasa di dalam benak otak Artinya kita ini enggak untuk nyambung merangkai nih. kalimat, istilah dan penyebutan? Bius, nanti Loh, kok nggak nyambung? konsep punya kamu tahan dulu Bius. Kita kembalikan dulu ke Abang Rahman. Ya, tahan dulu, sabar. Panjang waktu kita malam ini sampai pagi kita. Silakan Bang Rahman, itu keterangan dari Abang Koko Sera. Gimana Iya. menurut Anda? Kalau Saya Anda sih, mau mengerucut saya lagi, saya sependapat dengan Bung Sera bahwa suara yang keluar itu in materi. Walaupun kita dengar, tetapi in materi. Saya pernah duduk berdampingan dengan almarhum Arifin Ilham. Dia kan nama pondok pesantrennya Az-Zikrah. Saya undang ke Palu untuk membawakan suatu takblik akbar.
saya amati dia punya suara, saya amati dia punya suara seperti gelombang itu bergetar keluar kecil besar sampai terhingga. Jadi dia memang apa yang dia ucapkan itu berupa gelombang, bukan sesuatu yang tidak ada. Fakta saya lihat sendiri, saya melihat dengan mata batin dan mata kepala saya. Maha suci Allah, orang yang berbicara dengan hatinya, maka keluar signal itu berlapis terus tidak pernah putus-putus. Sehingga apa yang kita keluarkan yang berasal dari hati ini, berasal dari dalam ini adalah sesuatu yang nyata adanya. Az-zikra. Itu sebagai suatu pengalaman sehingga saya bisa menyatakan bahwa ya hati memang butuh makan. Kalau fisik saya seorang dokter, ya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, air, itu 6 unsur. Itu dokter. Tetapi untuk makanan hati, ya salah satu adalah zikrullah. Salah satu, ya sepaham dengan Bung Syarah. Cuman caranya untuk zikrullah inilah mungkin yang berbeda-beda dalam mengaplikasikannya. Inilah mungkin yang perlu kita bahas bersama, cara tata laksana dalam zikrullah ini, sehingga apa yang dikatakan Bung Syarah ini sebagai makanan hati bisa terwujud. Nah, sama dengan pendapatnya Bung Bius. Silakan saudaraku. Ya, Silakan. Caranya seperti apa Bang Bius? Pengen masuk dulu dong. Jangan dibantah dulu Bius. Iya, kalau suara itu, silakan. Itu juga bagian dari materi ya. Ya, kalau aku sih melihat itu sebagai materi halus lah. Dia gelombang, frekuensi atau getaran atau apalah. Ya. Tetapi kalau tidak ada materi kasar ini, bagaimana menyatakan barang itu? Suara itu kan dikarenakan ada materi kasar ini. Hadirlah materi halus. Nah, seperti makanan-makanan hati kayak tadi itu kan. Apakah itu benar bahwa hati itu melantunkan itu hal cuma semacam gini, itu? Bius. Sebentar, biar kamu enak mengarahkan. Artinya begini, bahwa Allah itu yang kalam tadi itu bukan materi. Allah itu bagi umat Islam yang percaya dengan tauhid atau marifat, bahwa suara itu bukan materi. Karena suara sudah itu aku bilang materi halus loh. Itu boleh masuk. Sudah aku bilang tadi itu materi halus. Bukan aku bilang itu bukan materi, itu masih materi. Tapi tanpa materi kasar, bagaimana ada hal-hal semacam itu? Artinya materi kasar ini yang menunjukkan adanya materi halus atau menampilkan hal itu. Ya, gimana? Kalau menurut kamu gimana setelah keilmuan kamu? Ya, aku akan hanya bingung tadi bagaimana hati itu bisa makan dengan kalimat-kalimat semacam itu. Kalimat zikir-zikiran itu. Apa benar seperti itu? Apa itu hanya suatu adat kebiasaan golongan tertentu saja? Bukan golongan, begini. Kalau orang itu namanya zikir batin atau zikir hati. Artinya dimakanin itu. Artinya dimakan itu biar dikatakan itu dia tuh berpower di situ. Misalnya asyhadu an la ilaha. Gini aja singkatnya. Zikir itu kan bahasanya ingat ya. Kalau barang itu cerita ingat mengingat, artinya kan terkait pikiran. Terkait apa yang ada di neuron akal otak akal itu loh. Jadi tidak terkait tentang hati kalbu itu, kenapa dia pergi ke tempat yang tidak pernah dimengerti gitu. Oke, saya nggak ikut ya. Saya nggak ikut. Katanya zikir itu kan ingat. Nah, coba. Ya. Gimana? Ada yang mau nanggapin? Nasla? Bisa kau menanggapi Bius tuh Nasla? Secara kritis kamu? Oke, aku tak ikut diskusi dengan Bius ya.
Menarik ini Kang Bius, keren. Askapi naikkan Askapi. Askapi naikkan Abang Gabriel. Askapi naikkan. Ini keren Askapi. Naikkan Askapi. Jadi ini real memang yang dikatakan Kang Bius, karena dalam kenyataannya kita di bumi ini Naikkan hidup Askapi di Bang Sang Pemuja. sudah belum real? Udah. Silakan. Oke. Jadi menarik sekali ya, karena ini adalah satu kenyataan real ketika Kang Bius mengatakan bahwa adanya perlu Mana Askapi real? jasad ataupun karena ya ini karena kita betul-betul kita hidup real di alam dunia ini atau di bumi ini ada memerlukan satu ikut sertanya jasad kita atau jisim kita karena daripada anggota kita ini sangat lengkap, kita sudah ada selain dari badan yang halus atau diri yang halus atau jiwa kita atau batin kita atau rohani kita, maka adanya jasmani ataupun adanya jasad ataupun adanya raga. Ini keren sekali Kang Bius. Jadi bagaimana kita untuk mempelajari mengetahuinya? Askapi naik. Ya, Multi sudah itu dia. sekarang kita cocok logikan ketika kita contoh mudah saja. Ketika kita makan sesuatu yang Nggak ada real, nggak ada. yang enak dari Itu daging loh ada misalnya tuh ya. Askapi itu. Dari sifat daging ini adalah kolesterol dan di situ dalam hitungan lemak dia sangat-sangat banyak, dan ini adalah satu makanan yang nanti akan kalau diurut secara medis maka dia akan Di saya nggak ada. menujunya ke syahwat dan di situ akan menimbulkan suatu rasa, dan rasa itu adalah jiwa seperti itu, karena jiwa yang bisa merasakan. Maka ini erat kaitannya antara sesuatu yang zuhir dengan sesuatu yang batin, karena betul dikatakan Kang Bius tadi, karena adanya zuhir inilah kenyataannya dari batin itu tadi real seperti itu. Itu keren itu Kang Bius. Kita nggak bisa memungkiri, tetap ada syariatnya juga selain daripada hakikat seperti itu. Keren. Lanjut. Oke, keren dia. Bang Gibril itu Askapi naikkan. Ada kursi itu. Naikkan Bang Askapi. Bang Askapi naikkan Bang Gibril. Naikkan dulu. Oke, artinya